Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan penuh kasih sayang. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami hingga pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 27 yang berkata demikian. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekitar 80 tahun yang lalu, Eric Liddell menggemparkan dunia ketika merebut medali emas Olimpiade dalam perlombaan lari 400 meter. Pertandingan yang tidak diduga akan dimenangkannya. Liddell adalah atlet yang diunggulkan untuk lari 100 meter. Tetapi ia mengundurkan diri setelah tahu bahwa babak penyisihan diadakan pada hari Minggu, yang baginya adalah hari untuk beribadah dan beristirahat. Ia tidak meratapi kesempatan yang hilang pada lari 100 meter, tetapi ia menghabiskan 6 bulan berikutnya berlatih lari 400 meter, dan akhirnya ia mencatat rekor Olimpiade baru. Paulus menggunakan perumpamaan tentang olahraga untuk menekankan perlunya disiplin rohani bagi orang Kristiani. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan
menguasai dirinya dalam segala hal, yakni melakukan latihan secara ketat. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Paulus rindu untuk tetap setia kepada Kristus karena ia ingin membawa pesan keselamatan bagi orang lain. Di sepanjang hidupnya, Liddell melatih diri secara rohani setiap hari dengan meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Ia tetap setia sampai ia meninggal karena tumor otak yang menyerangnya dalam kamp pengasingan Jepang selama Perang Dunia II. Karena dikuatkan oleh anugerah dan kuasa Allah, Eric Liddell dapat berlari dengan baik dan tetap kuat saat menyelesaikan pertandingan kehidupan. Kita pun bisa berbuat seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, waktu akan terus berjalan, cepat atau lambat, kita mengakhiri pertandingan kita di dunia. Tak begitu penting bagaimana cara kita kembali kepada pencipta kita, tetapi pastikan bahwa kita tetap kuat dan setia sampai akhir. Latihlah bukan hanya jasmani, tetapi juga rohani kita dengan membaca, merenungkan, kemudian melakukan setiap firman Tuhan yang datang kepada kita. Ini adalah kunci agar kita bisa tetap kuat dan setia selama pertandingan iman kita dan berhasil mengakhirinya. Ketika Paulus berbicara tentang pertandingan iman, ia tidak sedang menggambarkan perjalanan yang mulus atau tanpa tantangan, tetapi sebuah perjalanan panjang yang menuntut fokus, komitmen, kedisiplinan, dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Sama seperti atlet yang berlatih setiap hari untuk memperkuat tubuhnya, seorang percaya dipanggil untuk melatih dirinya secara rohani, sehingga ia tidak mudah roboh oleh godaan, tidak mudah menyerah oleh tekanan, dan tidak mudah mundur ketika berhadapan dengan pencobaan yang tampaknya lebih besar dari dirinya. Paulus tidak hanya berbicara tentang berlari, tetapi berlari untuk menang. Bukan menang dari orang lain, tetapi menang dari diri sendiri, dari kelemahan, dari kemalasan, dari godaan dunia, dari keinginan daging yang ingin membuat kita berhenti berjuang. Dan ketika Paulus berkata bahwa ia menjadikan dirinya hamba bagi semua orang, ini menunjukkan bahwa pelayanan bukanlah tempat untuk mencari kenyamanan, tetapi medan di mana kita harus bersedia, menyesuaikan diri, berkorban, menurunkan diri, bahkan mengorbankan hak kita demi membawa sebanyak mungkin orang kepada Kristus. Inilah inti dari pertandingan iman. Ketika hidup kita bukan hanya tentang mencapai tujuan pribadi, tetapi tentang bagaimana kita dipakai Tuhan untuk membawa orang lain kepada keselamatan. Eric Liddell menjadi teladan yang luar biasa dalam hal ini. Ia tidak hanya berlari untuk bangsa, bukan hanya berlari untuk kejayaan olahraga, tetapi ia berlari untuk Tuhan. Keputusan untuk tidak mengikuti lomba 100 meter bukanlah keputusan yang populer. Banyak yang menganggapnya bodoh, banyak yang mengejeknya. Tetapi Liddell tahu bahwa pertandingannya yang sesungguhnya bukanlah pada lintasan yang dilapisi tanah, tetapi pada lintasan iman yang harus ia jalani dengan kesetiaan kepada Tuhan. Ia mengajarkan kepada dunia bahwa kemenangan sejati tidak ditentukan oleh sorak penonton, oleh medali emas, atau oleh nama yang dicatat dalam sejarah, tetapi oleh hati yang tetap teguh melakukan apa yang benar di hadapan Allah, sekalipun dunia menolaknya. Dan ketika akhirnya ia berlari 400 meter dan memenangkan medali emas yang tak disangka-sangka, ini menjadi bukti bahwa ketika seseorang hidup dalam ketaatan yang penuh dan melatih dirinya dalam hal-hal rohani, Allah sendiri yang akan memberi kekuatan untuk menyelesaikan pertandingan hidup dengan cara yang mengherankan dan penuh kemuliaan. Pertandingan iman bukanlah sesuatu yang singkat seperti lomba sprint 100 meter, tetapi lebih seperti maraton panjang yang menuntut ketahanan, ritme yang stabil, dan kemampuan untuk tetap fokus meskipun perjalanan terasa melelahkan. Di tengah medan yang panjang ini, ada momen ketika kita merasa kuat,
Tetapi ada pula momen ketika kita merasa sangat lemah dan hampir menyerah. Ada masa ketika kita berlari dengan penuh semangat, tetapi ada pula masa ketika langkah kita terasa berat, seperti memikul beban yang tak terlihat. Namun dalam semua ini kita dipanggil untuk tetap mengarahkan pandangan kepada Yesus, Sang Pelatih Agung, Sang Pemimpin dan Penyempurna iman kita, yang memberikan kekuatan setiap hari agar kita tidak berhenti di tengah jalan. Paulus berkata bahwa ia tidak berlari tanpa tujuan. Artinya, orang percaya tidak boleh menjalani hidup secara asal-asalan, sembarangan atau tanpa arah. Orang Kristen bukan hanya hidup untuk hari ini, tetapi untuk kekekalan. Bukan hanya mengejar mahkota duniawi yang cepat pudar, tetapi mahkota abadi yang hanya diberikan kepada mereka yang setia sampai akhir. Karena itu, hidup kita harus diarahkan dengan disiplin yang benar, disiplin dalam doa, disiplin dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, disiplin dalam menjaga kekudusan, disiplin dalam pelayanan, dan disiplin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seringkali kita tergoda untuk menurunkan standar rohani kita ketika menghadapi tekanan dunia atau godaan dosa. Tetapi disitulah iman kita diuji. Tanpa disiplin rohani, kita akan mudah jatuh. Tanpa ketekunan, kita akan mudah lelah. Tanpa penguasaan diri, kita akan mudah menyimpang dari lintasan iman. Mungkin perjalanan kita terasa berat. Mungkin pencobaan datang silih berganti. Mungkin dunia tidak memahami keputusan-keputusan rohani yang kita ambil. Tetapi ingatlah bahwa setiap langkah yang dijalani dengan kesetiaan tidak pernah sia-sia. Liddell dalam tahun-tahun terakhir hidupnya di kamp pengasingan tidak lagi memiliki lintasan lari, tidak ada sorak penonton, tidak ada medali, tetapi ia tetap menghidupi disiplin rohaninya dengan membaca firman Tuhan, berdoa, dan melayani sesama tahanan. Disitulah ia membuktikan bahwa pertandingan iman bukan tentang berada di panggung besar, tetapi tentang tetap setia di tempat tersembunyi. Maka hari ini marilah kita meneguhkan hati bahwa apapun medan hidup yang kita jalani, apapun tantangan yang kita hadapi, dan apapun lintasan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita akan berlari dengan setia, berjuang dengan teguh, dan mengakhiri pertandingan ini dengan kemenangan yang memuliakan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tetaplah kuat dan setia kepada Tuhan, sebab ketika tiba waktunya nanti, kita akan menerima mahkota kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk berlari dalam pertandingan iman yang mulia. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi karena anugerah dan pertolongan-Mu yang selalu baru setiap hari. Ajarlah kami untuk melatih diri dalam segala hal-hal rohani, hidup dalam disiplin yang benar, dan senantiasa mengarahkan pandangan hanya kepada-Mu, agar kami tidak tersesat oleh godaan dunia atau kelemahan diri kami sendiri. Berikan kami keteguhan hati seperti Paulus yang tetap berjuang dengan tujuan yang jelas, dan berikan kami kesetiaan seperti Eric Liddell
yang memilih untuk menghormati Engkau lebih daripada menghormati dirinya sendiri. Kuatkan langkah kami ketika kami mulai lelah, teguhkan iman kami ketika kami mulai ragu, dan penuhilah hati kami dengan pengharapan agar kami dapat menyelesaikan pertandingan hidup ini dengan setia sampai akhir. Terima kasih buat firman-Mu yang hebat dan ajaib yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu terus tertanam dalam hati kami dan boleh berbuah-buah di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, sanak saudara kami, keluarga kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu dan keadilan-Mu turun menaungi bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.